Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN kelas 8. Dua minggu yang lalu kita sudah pelajari materi subbab 3.1. Kita akan melangkah ke 3.2 tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Oke, baik, kita lanjut. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, ada beberapa materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama adalah menjelaskan proses perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua adalah menjelaskan proses pembentukan ketetapan MPR. Yang ketiga menjelaskan proses pembentukan undang-undang. Yang keempat adalah menjelaskan proses pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Baik, kita akan mulai pada yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, mestinya kalian sudah paham, Undang-Undang Dasar itu adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar, berarti Undang-Undang Dasar itu mengikat semua warga negara, ya, dan berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati. Sebagai hukum dasar, undang-undang juga merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Itu artinya bahwa menjadi sumber hukum peraturan perundang-undangan itu artinya semua peraturan-peraturan yang ada di bawah dalam tata urutan perundang-undangan semua bersumber pada Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar tertinggi dan aturan yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Baik, secara historis ini Undang-Undang Dasar 45 itu kalian sudah paham ya, disusun oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh BPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi disahkannya Undang-Undang Dasar itu bisa kalian ingat kembali yang ada di dalam kesepakatan PPKI, hasil kesepakatan PPKI yang ada 3. Yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 45, mengangkat presiden dan wakil presiden. Kemudian yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Baik, kita lanjut ya. Apakah kalian masih ingat lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai amanat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945? Nah, anak-anakku, kita sudah pelajari pada materi yang minggu yang lalu bahwa lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 45 adalah MPR. Ya. Nah, sekarang kita lihat berapa kalikah amandemen Undang-Undang Dasar 45 dilakukan atau berapa kali Undang-Undang Dasar 45 itu diamandemen. Nah, kalian juga sudah tahu berapa kali? Sudah 4 kali, yaitu mulai tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002. Baik. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 mengalami amandemen itu ya, mengalami perubahan yang mana perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 45 dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Nah, kalian juga tahu reformasi yang terjadi di negara Indonesia itu kapan? Mestinya kalian sudah paham itu. Baik. Sekarang akan kita lihat tata cara perubahan Undang-Undang Dasar yang sudah ditegaskan di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 dan lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkannya adalah MPR. Nah, untuk kesepakatan dasar dalam perubahan, mestinya kalian sudah ingat juga pada materi pada 2 minggu yang lalu. Baik, kita akan lanjut. Oke, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Tadi ingat ya, perubahan Undang-Undang Dasar itu lembaga yang berhak adalah MPR. Nah, dasar perubahannya adalah
Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang kita lihat. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar, kita lihat usulan perubahan. Jadi, usulan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar harus dilakukan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Yang mana itu dituangkan di dalam pasal 37 ayat 1. Usulan itu kemudian diajukan secara tertulis, kemudian diberikan petunjuk secara jelas usulan itu dan diberi alasannya. Jadi usulannya ditulis secara tertulis dan diberikan bagian mana yang diusulkan diubah, kemudian diberikan alasannya. Ini dijelaskan di dalam pasal 37 ayat 2. Lalu usulan tadi yang sudah tertulis disampaikan kepada MPR, ini MPR. Maka MPR melakukan sidang. Nah, ketetapan sidang MPR dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir, ya. Nah, ini dituangkan di dalam pasal 37 ayat 3. Kemudian ini ya, setelah dihadiri ini kemudian disidangkan oleh MPR, kemudian diputuskan. Nah, putusan yang dilakukan terhadap perubahan Undang-Undang Dasar itu akan diputuskan dan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% dari yang hadir ditambah 1 anggota MPR seluruhnya. Ya, dan ini dituangkan di dalam pasal 37 ayat 4. Ya, ini adalah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada kesepakatan yang sangat penting di sini mengenai khusus bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, jelas kalau bentuk negara tidak akan dilakukan perubahan. Kalau dilakukan perubahan berarti merubah negara, bentuk negara. Oke, dan ditegaskan di dalam pasal 37 ayat 5. Jadi jelas perubahan terhadap Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh MPR ditegaskan di dalam pasal 37 baik ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Kita lanjut ke materi ketetapan MPR. Ya, ketetapan MPR, apakah ketetapan MPR itu? Ketetapan MPR itu adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar. Apakah ke dalam dan keluar dari majelis itu? Majelis itu berarti majelis MPR itu. Nah, mengikat ke dalam itu artinya mengikat seluruh anggota majelis saja di dalam anggotaan majelis. Sedangkan mengikat keluar itu artinya bahwa mengikat seluruh warga negara, lembaga masyarakat maupun lembaga negara yang terikat oleh ketetapan MPR. Ya, jadi baik yang ada di dalam majelis maupun yang ada di luar dari majelis. Baik, yang dimaksud dengan ketetapan MPR di sini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kalian tahu tentang apa? Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di situ dijelaskan bahwa ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang masih berlaku berarti masih digunakan. Baik. Contoh dari ketetapan MPR yang masih berlaku, ini misalnya ini. Ketetapan MPR nomor 15 MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Yang kedua,
ketetapan MPR RI nomor 7 MPR tahun 2000 tentang peran TNI dan Polri. Nah, ketetapan di dalam peraturan ini sampai sekarang masih berlaku dan masih diterapkan. Baik, kita akan lanjut. Ya, sekarang kita akan menginjak ke undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya, apakah itu undang-undang dasar? Undang-undang, maaf ya, undang-undang. Apakah itu undang-undang? Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Jadi, DPR di sini merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi, lembaga yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang, bukan undang-undang dasar ya, undang-undang adalah DPR. Didasarkan pada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Namun, kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden. Ya. Nah, suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan. Jadi, untuk mengusulkan suatu undang-undang harus mengajukan rancangan undang-undang dulu, diusulkan. Siapakah yang mengusulkan rancangan undang-undang? Ada 3. Yang pertama adalah DPR, Presiden, DPR, Presiden, atau DPR dengan Presiden. Dan kemudian DPD. Nah, DPD ini hanya mengusulkan pada rancangan tertentu saja yang terdapat dalam pemerintahan daerah, misalnya tentang rancangan tentang otonomi daerah. Jadi hanya berkaitan dengan daerah. Ya. Kemudian prosesnya, sekarang kita lihat proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR tadi ya, DPR atau DPR dengan Presiden. Nah, rancangan yang diusulkan oleh DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Kemudian Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan itu bersama Presiden. Ya, kemudian apabila rancangan itu disetujui oleh DPR dan Presiden, maka rancangan itu bisa disahkan menjadi undang-undang. Ya, lanjut. Ya, sekarang kalau yang mengusulkan itu DPD, kita lihat. DPD mengajukan usul rancangan kepada DPR secara tertulis. Yang diusulkan ya oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Jadi dari DPD kepada DPR secara tertulis, kemudian DPR mengajukannya kepada Presiden juga secara tertulis. Kemudian di sini Presiden akan menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Jadi menteri terkait ini menteri yang ditunjuk berkaitan dengan rancangan yang diusulkan oleh DPD tadi. Apabila rancangan undang-undang disetujui bersama oleh Presiden dengan DPR, selanjutnya rancangan itu bisa disahkan menjadi undang-undang. Baik. Nah, sekarang prosesnya. Kalau tadi proses pembentukan ya undang-undang dasar itu dilakukan oleh MPR, kalau proses pembentukan undang-undang, ingat ya, berbeda ya, dilakukan oleh DPR. Jadi tadi yang kalian lihat tadi berarti ini usulan dari DPR atau Presiden. Kita lihat. DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pasal 20 ayat 1. Nanti kalian buka. Anggota berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Kemudian rancangan undang-undang itu dibahas oleh DPR bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama dalam pasal 20 ayat 2. Nah, di sini Presiden hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang ya. Nah,
kemudian membahasnya bersama. Jika sudah dibahas dan mendapatkan persetujuan ya dalam hal pengesahan Undang-Undang Dasar 45, maka jika dalam hal rancangan undang-undang itu tidak sah, nah tidak sah itu artinya rancangan itu tidak disetujui. Dalam hal rancangan undang-undang tidak sah dalam waktu 30 hari, ya, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Nah, kalau undang-undang itu sudah sah disetujui menjadi undang-undang, maka undang-undang itu jika 30 hari tidak ditandatangani oleh presiden disahkan, tetap bisa diundangkan. Ya, wajib diundangkan. Nah, apabila rancangan undang-undang tadi sudah tidak disahkan, berarti tidak disetujui. Nah, maka rancangan undang-undang tadi tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu. Berarti pada masa misalnya mengajukan tahun ini berarti tidak boleh diajukan lagi. Itu ya. Baik, lanjut. Nah, kita akan lanjut ke Perpu. Perpu itu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya, apakah Perpu itu? Perpu itu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Berarti dalam keadaan yang memaksa darurat itu baru diterbitkan. Di sini Perpu diterbitkan jika keadaan dipandang darurat dan perlu payung hukum untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Nah, Perpu ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 22 ayat 1 dan 2. Nah, 1, 2, dan 3. Silahkan nanti kalian buka Undang-Undang Dasar 1945 karena materi ini termasuk materi yang agak sulit sehingga kalian perlu rajin membuka Undang-Undang Dasar. Pada ayat 1, Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, dalam keadaan yang memaksa. Ayat 2, Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Yang ketiga, jika Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. Ya, tidak boleh digunakan lagi. Namun jika Perpu ini mendapat persetujuan, maka Perpu ini bisa ditetapkan menjadi undang-undang. Ingat ya, jika tidak disetujui berarti harus dicabut. Jika disetujui, nah maka Perpu ini bisa ditetapkan menjadi undang-undang. Baik, ini ada contoh Perpu yang dijadikan undang-undang. Contoh Perpunya yaitu Perpu nomor 1 tahun 1999. Itu tentang pengadilan hak asasi manusia. Nah, Perpu ini karena disetujui maka ditetapkan menjadi undang-undang. Undang-undangnya menjadi Undang-Undang nomor 26 ya, 26 tahun 2000. Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 yaitu tentang pengadilan hak asasi manusia. Nah, ini adalah materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kalian nanti bisa memahaminya dengan cara kalian buka Undang-Undang Dasar 45. Kalian lihat kembali apa yang Ibu sampaikan dalam pembelajaran ini. Nah, setelah kalian pelajari, kalian lihat video ini, kalian nanti bisa langsung setelah mengisi presensinya, kalian bisa menjawab uji kompetensinya dengan kalian bisa membuka kembali video pembelajaran ini. Demikian anak-anakku, semoga kalian bisa mempelajarinya dengan baik dan bisa mengerjakan materinya di Prakasita
dengan baik dan mengerjakan uji kompetensinya dengan baik. Demikian Ibu akhiri ya materi ini ya, semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Saya akhiri, terima kasih, sampai bertemu pada pembelajaran yang berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.